welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up TYU? It's a good day to praise the Lord. Come on, hands up. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving ways. Come on, this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. I am free. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up.
semangat memuji Tuhan with all of that we have. Come on. Hands up. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God, great is our God. Come on. Woo! Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God. Come on, musik memuji Tuhan. Come on, let's sing this. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Tuhan, we welcome you in this place, Lord. Surrender everything we've got to you, Lord. Biar Tuhan beracara di atas hidup kami, Tuhan. We are ready, Lord. We are ready. Biar momen ini, Tuhan, menjadi momen kami bersama dengan Engkau, Tuhan. I'm pressing in with my heart so expectant. Jesus, you're waiting for me. My faith is turned in the midst of your presence. I know you hold all I need. So I open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus, won't you come?
say, I'm taking hold. I'm taking hold of the edge of your garment, 'cause I believe what I've heard. I'm reaching out in this miracle moment. You're always true to your word, 'cause he's always true to his word. You're always true to your word. Oh, so I open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus, won't you come and surrender every part of me, and now I'm ready to receive. Jesus, won't you come in here in this moment? Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of his presence is filling up this place. Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of his presence is filling up this place. Oh, fill this place, oh, fill our hearts with your presence, Lord. Sing, so I open up my heart to you. I open up my life to you. Oh, come, Lord. We surrender our heart to you, Lord. And I surrender every part of me. And now I'm ready to receive. Jesus, won't you come and move? 'Cause here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of his presence is filling up this place. Say, here in this moment, anything can happen.
this feeling of this place. Here in this moment, 'cause anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. We welcome you, Jesus. Jesus, King of heaven, the glory of His presence, this feeling of this place. Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven, the glory of His presence, this feeling of this place. We welcome you, oh Lord, who surrender every part of us to you. Thank you, Tuhan, for letting us know that Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau, Tuhan, biar Tuhan beracara di dalam hidup kami, Tuhan. Do something great upon our life, Tuhan. Ini pujian kami, Tuhan, penyembahan kami, semua hanya untuk Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? Selamat Hari Paskah buat kita semua. I'm so glad you are here, di mana kita bisa merayakan Passover hari ini sama-sama. Dan sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau fokuskan telinga kita, pikiran kita, hati kita untuk bisa belajar firman. Dan sebelum kita belajar firman, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah, merayakan Paskah. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Siapa yang dalam hidup pernah pengen nyerah? Nyerah sama sekolah, nyerah sama tugas, nyerah sama teman-teman, nyerah sama keluarga, nyerah sama adik. Rasanya kayak pengen give up, pengen surrender everything. Udah rasanya nggak pengen deal dengan hal-hal seperti itu lagi. Well, tapi hari ini aku mau bilang sama teman-teman, di saat kalian lagi merasa defeated, lagi merasa kayak overwhelmed, don't give up. Yesus, dia waktu dia mengalami kesengsaraan, waktu dia perjalanan, dia sampai disalib, dia dicambuk, dipukul, diludahin, dimahkotai duri, dia mesti jalan, pikul salibnya berat banget, itu jalan sendiri uphill, dengan kondisi yang nggak enak banget, lagi berdarah-darah semuanya, sampai di bukit, dia mesti disalib, dipaku tangan, kaki, dan itu nggak enak banget. Yesus sebagai manusia, dia bisa aja dia mau nyerah loh. Karena itu bayangin kesengsaraannya itu luar biasa banget. Unexplainable, unimaginable, bener-bener kayak dibandingin kita yang mungkin pusing sama adik kita, pusing sama teman kita, pusing sama sekolah, mungkin gak ada apa-apanya. Tapi Yesus, karena dia ingat waktu dia disalib, dia buat itu agar kita bisa semua punya hidup diberkati. Dia lakukan semuanya tanpa menyerah, dan dia rela sampai dia mati kayu salib. So, teman-teman, that Jesus yang kita rayakan hari ini. Dan hari ini dia sudah bangkit, setelah 3 hari kubur, dia bangkit. Artinya apa? Yesus menang melawan maut, dan dia membawa solusi dosa untuk kita semua yang percaya kepada dia. So hari ini, do you guys know, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, the same spirit yang Yesus punya untuk dia tetap push through, untuk tidak menyerah, itu juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Isaiah 53, 3-5.
He was despised and rejected by mankind. Teman-teman bayangin waktu aku bacain ini, bayangin itu menyedihkannya seperti apa. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, a familiar with pain, like one from whom people hide their face. He was despised, and he held him in low esteem. Surely he took up your pain and bore our suffering, yet we consider him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced by our transgressions, he was crushed for our iniquities, and punishment that brought us peace was on him. By his wounds we are healed. Teman-teman bayangin itu benar-benar kejadian menyedihkan, menyeramkan. Yesus mesti alami semua, tapi dia tidak menyerah karena kasihnya kepada kita semua. The same spirit also live in us, di mana kita bisa punya kekuatan untuk bisa push through dan tidak menyerah karena Yesus ada dalam kehidupan kita. So, untuk itu ada dua hal yang kita perlu sama-sama tahu. Kenapa kita mesti bisa tetap push through? Bagaimana kita bisa tetap semangat? Dua hal ini, I hope it helps you guys to change the way we think. Jadi waktu kita ngadepin masalah, ngadepin susah, kita nggak langsung kayak kita kekuatannya turun, langsung kita nggak semangat, tapi kita bisa ingat, oh ternyata ada dua hal ini, sehingga kita bisa tetap push through dan kita bisa semangat menghadapi semua trial dan cobaan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah believe that God can turn hardships into victory. Kita mesti percaya kalau Tuhan bisa mengubah sesuatu yang sulit, kesulitan kita menjadi suatu kemenangan. Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works. In all things. Nggak ada pengecualian. In all things. Good things, bad things, in all things. God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. In all things, God works for the good. Tuhan bisa bawa sesuatu yang kita rasa ini mess, kita merasa ini sesuatu yang besar, yang menyedihkan, yang membuat kita pusing, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk bisa membawa suatu kebaikan untuk kehidupan kita. Ingat, Yesus menggunakan salib. Salib itu zaman dahulu itu adalah media yang dipakai untuk menghukum narapidana, orang-orang kriminal. Itu dihukumnya di salib, teman-teman. Tapi Yesus bisa ubah salib itu, di mana itu ada simbol, di mana terkutuk benar-benar orang yang paling penjahat yang ada di situ, tapi dia ubah itu menjadi simbol di mana menjadi suatu kemenangan atas dosa-dosa kita, simbol di mana dia mengasihi kita semua. So Jesus can turn your hardship into your victory. Kadang kita merasa kita overwhelmed dengan keadaan kita, kayaknya udah gak kuat, tapi ingat, waktu kita tetap setia melakukannya, tetap setia dalam proses yang mungkin rasanya gak enak, tetap semangat, tetap jalani. Karena Tuhan Yesus bisa mengubah itu menjadi suatu kemenangan. Waktu kita merasa untuk bisa ngalah sama adik kita, itu hardshipnya kita rasanya pengen menyerah. Adik kita nakalnya, benar-benar nakal. Waktu kita di sekolah, kita berusaha untuk bisa sabar sama teman kita yang suka jahatin kita. Rasanya kita udah pengen menyerah, udah pengen meledak, udah pengen kita bales. Tapi jangan menyerah, tetap lakukan yang benar. Karena Tuhan Yesus bisa mengubah kesulitan kita menjadi suatu kemenangan. Siapa tahu waktu kita diproses itu semua, kita jadi membentuk kita karakternya untuk bisa jadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan next time kita bisa cerita sama orang yang mengalami hal serupa, kita bisa bilang, dulu aku juga ngalamin kayak gitu. Tapi waktu aku tetap semangat, gak menyerah, tetap melakukan yang benar, Tuhan ubahkan hati saya dan saya menjadi orang yang bisa lebih sabar, menjadi orang yang lebih baik seperti sekarang ini. Kita bisa cerita sama orang-orang tentang prosesnya kita, apa yang kita alami. Terus juga misalkan waktu kita di sekolah,
namanya tugas, namanya exam, namanya belajar tuh kayak nggak habis-habis, banyak banget. Udah examnya susah, rasanya kita pengen menyerah. Tapi waktu kita tetap push through, kita tetap nggak menyerah, sampai kita lulus, next time, kalau kita ketemu sama adik kecil, atau mereka yang dulu sekolahnya di SD, kita udah kuliah mungkin, kita bisa bilang, don't worry, tetap semangat, kamu pasti bisa. Dulu aku bisa. Bersama dengan Yesus, kamu juga pasti bisa. Kita bisa semangatin orang. Kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Karena kita memilih untuk tidak menyerah. Kita percaya kalau Tuhan bisa ubah kesulitan kita menjadi suatu kemenangan buat kita semua. Kenapa? Karena Yesus sudah membuktikan itu di kayu salib. Dia ubah salib, tempat yang terkutuk, menjadi simbol kemenangan atas dosa kita. Sebagai simbol dia mengasihi kita tanpa syarat, teman-teman. So believe that God can turn hardship into victory. Di mana waktu kita mulai merasa mau menyerah, percaya Tuhan bisa ubah kesulitan kita jadi kemenangan. Selalu ingat itu, teman-teman. Dan yang kedua, believe in the power of Christ's resurrection. Romans 8 verse 11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Di saat kita sedih, kecewa, namanya manusia, teman-teman ya, pasti rasanya kalau ngomong gini gampang, semangat. Tapi kalau kita ngalami sendiri, rasanya susah banget waktu kita lagi ngerasanya benar-benar tertekan, rasanya nggak enak, itu rasanya benar-benar kayak nggak ada kekuatan. Tapi ingat teman-teman, waktu kita mau hampir menyerah, ingat kita punya kuasa untuk bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kita bangkitin orang mati terus langsung bangkit, tapi semangat yang mati bangkit. Setiap semangat yang patah bangkit. Setiap yang ada kesedihan bisa bangkit karena ada penghiburan dari Tuhan Yesus. Setiap yang kecewa kita jadi feel low, bangkit, ada pemulihan dari Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan itu menolong kita untuk kita bangkit kembali, untuk kita bisa punya semangat. Teman-teman pernah nggak ketemu teman yang kita udah semangatin, teman-temannya positif semua, dianya lagi desperate, dianya lagi sedih, semua orang semangatin dia tapi nggak ada yang bisa tembus, nggak ada yang bisa bangkitin dia. Karena teman kita yang kayak gini, dia butuh Yesus. Dia butuh Yesus yang bisa membangkitkan dari dalam keluar. Orang bisa coba untuk hibur, tapi yang namanya kuasa kebangkitan, membangkitkan semangat kita, itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. So we need to have the Spirit. We need to invite Jesus into our life untuk kita bisa tetap punya semangat, bukan hanya cuma punya pemikiran, suatu pemikiran di mana Tuhan bisa ubahkan yang sulit jadi suatu kemenangan, tapi suatu ada power yang di dalam hati kita, yaitu adalah the power of Christ's resurrection. Dia bisa membangkitkan kita di tengah kondisi-kondisi yang tidak enak sekalipun. Hanya Yesus yang bisa buat demikian. So teman-teman, di hari Paskah ini, satu hal yang kita mau belajar sama-sama adalah tetap semangat, jangan menyerah. All the hardship that you face will bring you into victory when you walk on it with Jesus. Dan ada selalu semangat di dalam kehidupan kita karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang punya kuasa kebangkitan itu, membangkitkan semangat kita, membangkitkan hati kita untuk kita bisa tetap berjalan di dalam kehidupan ini, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal yang gak enak. Tapi ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama kita, memberi kekuatan kepada kita semua. Amin. So, teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Dan tapi sebelum kelar dari ibadah ini, aku mau doa buat teman-teman semua. Berapa banyak dari teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini teman-teman punya decision untuk bisa undang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa punya semangat itu, something that grows inside out. Teman-teman perlu invite Yesus dalam kehidupan kita. Bukan hanya dia kasih kita semangat, tapi dia kasih kita keselamatan. Agar hidup kita ini bisa mengalami berkat Tuhan. Agar hidup kita ini bisa mengalami penyertaan Tuhan. Kita perlu invite dia ke dalam hati kita.
So, kalau teman-teman hari ini tanpa paksaan, tanpa tekanan, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian, aku boleh nggak aku undang untuk kita taruh tangan kita di dada dan ikutin doaku, repeat the word after me. Tuhan Yesus, hari ini aku memutuskan untuk percaya pada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Terima aku Tuhan menjadi anak-Mu, dan Tuhan ampuni dosa-dosaku. Alright, now let me pray for you. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap teman-teman semua yang mengundang Yesus ke dalam kehidupan mereka, mempercayakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Biar Engkau yang hadir, Engkau yang stay dalam kehidupan mereka, memberikan semangat menghadapi masa-masa sulit, menghadapi banyak tantangan. Biar Tuhan yang memberi kekuatan, dan Tuhan yang mengingatkan mereka kalau Tuhan yang sanggup mengubah sesuatu yang mess, mengubah sesuatu yang kesulitan menjadi suatu kemenangan dan menjadi berkat buat mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Aku mau undang kita angkat dua tangan kita dan kita mau terima doa berkat. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, dan juga setiap apa yang mereka perbuat dengan tangan mereka dibuat berhasil dan disertai Tuhan. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, everybody. Happy Passover. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.